Selamat pagi para mahasiswa baru tahun 2021-2022. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Apa yang saya kemukakan hari ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita semua, bahwa teknologi biologi molekul terbarukan telah dapat menguak teka-teki dari mana kita berasal dan siapa kita adanya. Ilmu biologi molekuler telah membantu pedalaman kita mengenai evolusi. Tidak hanya kaitannya dengan manusia, dibantu dengan teknologi informasi, antropologi, arkeologi, dan sosial budaya. Pada pagi hari ini yang berbahagia, di sela kegundahan hati kita karena pandemi, berbicara mengenai genetika bangsa Indonesia yang menghasilkan suatu kesimpulan aneka gen satu Indonesia pasti sangat mencerahkan. Nah, saya ingin kita berbicara lanjut nantinya tentang genetika, tapi coba sekarang kita baca dulu bersama tulisan dari Romo Mangun yang mencerminkan bahagia menjadi Indonesia. Tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kerendahan hati, di mana tidak ada manusia satu menginjak manusia lainnya. Tanah air kita tetap Indonesia dengan segala keragamannya. Jadi sebenarnya puisi pendek ini seharusnya menjadi pemahaman kita mengenai bangsa Indonesia. Dan dari saya, perkenalannya adalah mengenai genetika bangsa Indonesia. Nah, apa yang menjadikan Indonesia itu Indonesia? Sebelum Suwardi Ningrat menyebut Indonesia sebagai identitas politik pada awal abad 20, Indonesia itu hanya merujuk suatu wilayah geografis, bukan etnografis atau budaya terlebih politik. Bagaimana menjelaskan sekelompok masyarakat yang berbeda etnis, suku, agama, dan hidup terpisah secara geografis ini merasa memiliki identitas yang sama sebagai orang Indonesia. Apa itu Indonesia? Mengapa kita merasa sebagai orang Indonesia? Nah, jawaban terhadap pertanyaan tersebut berkembang sesuai zaman sejak era prakemerdekaan hingga pasca reformasi. Nah, penjabaran identitas Indonesia itu harus selalu memperhatikan tingginya keragaman di Indonesia, baik secara geografi, biologi, budaya, nilai, bahasa, praktek, dan institusi sosial. Tentunya kita semua akan tahu dan mahasiswa-mahasiswa baru, adik-adik sekalian, keberhasilan dalam memahami identitas Indonesia ini akan membuat perencanaan masa depan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, kegagalan dalam mengenali diri dapat mengakibatkan konflik dan identitas integrasi. Nah, pada tahun 2016, ALMI atau Akademi Ilmuwan Muda Indonesia dan IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia itu mengembangkan suatu agenda ilmu pengetahuan Indonesia, menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Dari 8 gugus yang ditulis, gugus pertama berjudul Identitas, Keragaman, dan Budaya itu sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Mengapa demikian? Karena di dalam gugus itu ada 3 butir yang pembuktiannya akan kita bicarakan. Pertama, apa yang menjadikan Indonesia Indonesia. Kedua, orang semua basudara. Itu kita tahu, satu bangsa di tengah keragaman. Dan yang ketiga adalah sejarah kita. Nusantara sebagai tapak perjalanan evolusi manusia. Penelitian yang kami lakukan paling tidak telah menjawab isu yang dikembangkan tersebut. Nah, kalau pertanyaan tentang genetika bangsa Indonesia atau manusia Indonesia, itu sebenarnya kalau kita ingin meniti kembali
asal-usul manusia Indonesia, kita tentunya tidak bisa melepaskan diri dari asal-usul manusia modern secara global. Dan juga mengaitkan diri ke masa prasejarah maupun peristiwa pokok periode evolusi manusia. Kapan mulai ada manusia modern? Bagaimana cara terjadinya? Secara lambat laun dari dahulu? Ataukah berlangsung cepat dan baru belakangan? Jadi ada 3 pertanyaan mendasar yang menjadi landasan pemilihan strategi mempelajari genetika Indonesia. Pertama, bagaimana menjelaskan asal-usul manusia Indonesia melalui tinjauan genetika. Kedua, dalam kajian tentang pola migrasi, adakah temuan yang dapat menjelaskan siapa manusia Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana kita, manusia Indonesia, mengambil manfaat hasil kajian tersebut tentang asal-usul kita untuk pengelolaan keragaman. Nah, adik-adik mahasiswa, pengembaraan mencari dan mendefinisikan manusia itu sudah kami lakukan ke seluruh pelosok Indonesia. Kami mengarungi laut, mengarungi sungai beserta jeram, berjalan jatuh bangun melalui pematang, kami terbang dengan pesawat kecil berbaling-baling, mendarat di landasan berlapangan rumput, maupun helikopter. Bukankah itu menarik? Dan menyebabkan kita makin terpesona dengan Indonesia. Semua untuk tujuan satu tujuan. Mengenal saudara kita di tempat terpencil serta menghayati kehidupannya. Siapa manusia Indonesia? Dari mana asalnya? Adakah yang masih bisa disebut sebagai orang Indonesia asli? Nah, setelah 7 dasawarsa menjadi suatu negara persatuan, Indonesia tetap kaya akan keragaman, baik dari sisi sejarah, agama, suku, bahasa, golongan, warna kulit, hingga genetik. Indonesia memiliki lebih dari 500 suku bangsa dengan karakter fisik dan budaya beragam, serta lebih dari 700 bahasa. Dengan menggunakan buku berjudul The Malay Archipelago yang ditulis oleh naturalis Alfred Russel Wallace tahun 1872, dia memiliki nama besar dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam memberikan inspirasi lahirnya teori evolusi bersama Charles Darwin. Itu kita gunakan sebagai acuan. Kami mencoba untuk menyelami apa yang terjadi pada masa tersebut dan menyumbangkan pikiran serta hasil studi genetik bagi pemahaman kita mengenai manusia Indonesia. Dia menetapkan suatu garis maya persebaran fauna dan flora Indonesia dengan sebutan garis Wallace. Garis ini telah memberikan dasar persebaran maupun ciri manusia Nusantara bagian barat dan timur. Walaupun untuk manusia garis bergeser sedikit ke arah timur. Wallace mengamati keragaman populasi yang mendiami kepulauan Melayu. Malaya menurut dia, atau kita mungkin sekarang menyebutnya Nusantara. Populasi Malaya ini mendiami sebagian besar bagian barat. Dan Papua mendiami bagian timur serta pulau-pulau sekitarnya. Di antara keduanya, menurut Wallace, ada populasi yang seolah-olah merupakan hasil dari peralihan atau mungkin campuran. Bayangkan, pertanyaan itu diajukan oleh Wallace pada tahun 1872. Nah, pertanyaan itu kemudian kami jawab lebih dari 100 tahun kemudian. Apa yang membuat
Indonesia bisa bersatu di tengah pluralitas ini? Faktor apa saja yang paling kuat bisa kita pakai untuk mengikat persatuan itu? Atau teori sosial baru yang dimunculkan untuk pengelolaan keragaman? Dan apakah ada pola kebijakan sosial yang dapat diterapkan secara efektif untuk memanfaatkan keragaman tadi dalam membangun kohesi sosial dan meningkatkan produktivitas maupun kemakmuran bangsa Indonesia? Pertanyaan lain, tapi semuanya asalnya satu, keragaman. Nah, untuk saya pribadi, walaupun sudah terpapar dengan kemajuan teknologi biologi molekul terkini pada masanya, saya tidak pernah menyangka bahwa akan mampu untuk menguak tabir asal-usul saya pribadi. Yang jelas, dalam perjalanan hidup, banyak yang telah saya alami, dan saya menjadi saksi berbagai perkembangan teknologi baru dalam biologi molekul. Saya mengaku sebagai orang Indonesia, terlahir dari dua orang tua asal Jawa Timur. Lahir di Pare, kota kecil 25 km dari Kediri, Jawa Timur. Karena itu, mungkin saya menganggap diri saya orang Jawa. Sebagai seorang ahli genetika molekul, saya sangat menyadari bahwa informasi atau jejak genetik yang ada dalam diri saya merupakan rekam jejak perjalanan nenek moyang atau leluhur saya melalui belahan dunia sampai di Kepulauan Nusantara. Nah, melalui satu laboratorium genetika, cairan ludah saya diperiksa. Selang sebulan kemudian, datanglah informasi mengenai perjalanan leluhur dari sisi ibu atau dari sisi maternal dan dari sisi parental kedua orang tua saya. Herawati, Anda memiliki haplotipe B7 dari leluhur perempuan. Apa artinya? Demikian berita yang saya peroleh dari berita elektronik. Nah, penelusuran nenek moyang perempuan itu dilakukan dengan menelisik DNA yang namanya disebut DNA mitokondria, yaitu materi genetika atau informasi yang ada di dalam mitokondria setiap sel manusia. Kita semua punya itu. Nah, dengan melacak motif atau kelompokan dari berbagai bahasa di DNA tersebut, bisa dicari leluhur saya itu siapa. Perempuan yang tinggal di Afrika Timur sekitar 180.000 tahun yang lalu. Memiliki haplotip L, motif L. Sekitar 65.000 tahun yang lalu, keturunan dari L ini, jadi leluhur saya paling tua, bermigrasi ke utara, menjadi yang disebut L3. Mereka menyeberangi Laut Merah menuju Tanjung Arab. Perjalanan panjang memicu terjadinya mutasi atau perubahan pada DNA untuk adaptasi. Lalu terbentuk haplotip baru atau motif baru, M, 59.000 tahun yang lalu. Berikutnya dia pergi lagi, bergerak lagi ke arah barat daya Asia dan menimbulkan suatu kelompok baru namanya R. R dari Romeo. Nah, keturunan si R inilah yang menyebar luas ke seluruh penjuru Eropa, Asia, dan percabangan melintas jantung Asia Tengah menuju Asia Timur, dan dari situ ke Kepulauan Nusantara. Percabangan dari yang ke selatan ini membentuk B7 tadi yang diwariskan kepada saya. Jadi saya itu masuk dalam suatu kelompok DNA yang terbentuk sekitar ribuan tahun lalu di daerah India Timur Laut. Ini sangat menarik karena kemudian saya ingin mengetahui siapa dan di mana sebenarnya leluhur saya itu berasal, siapa mereka, saudara-saudara saya itu.
Nah, India Timur Laut itu adalah daerah tanah pegunungan, dataran tinggi. Itu daerah Himalaya. Di sana ada suatu daerah namanya Gemalaya, di mana suku Khasi tinggal. Mereka menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang dipakai di Nusantara. Mereka bahasanya namanya Austroasiatik. Tapi si golongan ini, berbahasa Austroasiatik ini juga bermigrasi dan berjalan ditemukan di India Timur dan Asia Tenggara. Dan mereka rupanya sudah menduduki daerah atau mendiami daerah situ cukup lama. Jadi tadi ada kelompok gen yang berbeda, melewati suatu koridor panjang menuju ke Nusantara. Saya adalah turunannya. Nah, para mahasiswa baru, bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, genom yang diwariskan oleh kedua orang tua saya yang diturunkan secara parental itu akan dapat menceritakan kisah penurunan dari DNA dua sisi. Saya orang Jawa dan berharap mendapatkan pola khas Jawa. Apa yang saya terima? Apa yang saya miliki? Pola genom yang mengandung 99,8% Asia Timur dan American Aborigin atau Native Indian. Coba untuk melihat secara detail apa yang dimaksud dengan gambaran besar tadi. Ternyata 96,8% DNA saya Asia Tenggara. Saya terima itu. 2,9% dari Asia Timur. Jadi saya memiliki darah Tionghoa dalam DNA saya. Kecipratan DNA Tionghoa. Nah, itu saja sudah memberikan gambaran adanya pembauran. Mungkin yang paling mudah untuk memberikan pengertian pada publik tentang isu kemurnian atau asli atau tidak asli dari studi genetika adalah apa yang dilakukan, yaitu tes DNA pada beragam individu. Seperti pada suatu pameran yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2019 mengenai asal-usul orang Indonesia atau ASOI. Itu merupakan kegiatan kolaborasi antara Historia dengan Kemendikbud. Pameran ini menampilkan hasil tes DNA sukarelawan tokoh-tokoh yang dikenal publik. Najwa Shihab, Hasto Kristianto, Grace Natali, Budiman Sujatmiko, Mira Lesmana, Ayu Utami, Riri Riza, Ariel Noah, serta hasil tes DNA dari peserta umum terpilih yang mendaftar. Apa yang kita dapatkan? Apa yang diharapkan dari situ? Grace Natali, Najwa Shihab, semua di luar dugaan. Najwa memiliki sekitar 10 pola leluhur genetik. Dominansinya 48,54% Asia Selatan. Afrika Utara 26,8%. Disusul dengan Asia Timur, Afrika diverse itu berarti adalah dari Afrika yang kemudian tinggal di daerah-daerah lain, Eropa Utara dan lainnya. Kalau mau dilihat harus dicari-cari itu kemana darah Arabnya. Demikian pula dengan Grace, yang walaupun 76,2% dari leluhur Tionghoa, 21% sama dengan Asian American yang sudah keluar dari daratan Asia. Ada Asia Selatannya, ada India Brahmin, dan ada Timur Tengah. Hasto Kristianto dan Budiman Sujatmiko bahkan memiliki DNA yang sama dengan DNA Samaritan. Jadi di situ kelihatan bagaimana sebenarnya contoh-contoh itu memberikan gambaran adanya pembauran. Nah, Indonesia, kalau kita sekarang bicara mengenai Indonesia, tadi kita bicara mengenai individu.
hampir seperti ringkasan presentasi ini. Ada beberapa butir penting. Sebagai negara maritim, Indonesia itu dianugerahi dengan budaya dan bahasa yang sangat beragam, serta dipengaruhi oleh beberapa gelombang migrasi. Bahwa umur Homo sapiens bermukim di Indonesia sudah lama terbukti dari adanya tinggalan seni gambar cadas yang usianya sudah 67.000 tahun. Homo sapiens di Nusantara ini hidup berdampingan dengan manusia purba, Homo neanderthalis, Homo floresiensis. Populasi Indonesia Timur ada jejak dengan Homo denisova, sebelah barat dengan Homo neanderthal. Lalu, perjalanan kami menelusuri asal-usul manusia itu membawa kami juga ke tempat-tempat yang cukup terpencil dengan adat istiadat yang masih sangat kuat dan mendapatkan banyak informasi genetik. Papua memiliki bahasa yang sangat beragam. Tercatat adanya lebih dari 260 bahasa yang menyatakan bahwa adanya besaran yang sama juga dengan populasi etnik. Jadi kita pun harus mempelajari tidak hanya marka, tetapi juga berbagai banyak penyakit endemik yang terjadi di daerah itu. Para mahasiswa, apa yang dinamakan marka populasi? Tidak hanya genetik loh. Coba kita lihat apa yang ada dan mungkin tidak saudari bayangkan. Seni bahasa sebagai marka populasi. Hanya bahasa yang bisa menerobos penjara pengalaman langsung yang mengurung semua makhluk lain. Melepaskan kita dalam kebebasan ruang waktu dan waktu yang tidak terhingga. Sebagai suatu negara maritim, saya kira kita melihat sebagian besar populasi tergambar dalam peta bahasa. Itu merupakan penutur bahasa Austronesia. Sedangkan bagian timur dari Nusantara penutur non-Austronesia. Bahasa Austronesia atau Malayo-Polynesian seperti yang kita pakai, seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa di Indonesia Barat dan Tengah, itu terdiri dari 1.257 bahasa dan digunakan lebih dari 400 juta manusia. Bagaimana caranya mempelajarinya? Jadi kami mengumpulkan data bahasa menggunakan kata-kata swades yang memang biasa dipakai oleh linguis, digunakan secara global. Itu dapat memberikan informasi terbentuknya mutasi dalam tanda kutip dalam bahasa pada setiap kata antar suku maupun antar daerah. Data tersebut memberikan informasi tentang migrasi tapi dia kita memerlukan juga data-data lain selain data bahasa, non-genetik, misalnya etnografi, arkeologi, dan sejarah. Apalagi selain marka bahasa? Budaya sebagai marka populasi. Budaya dapat kita lihat dari berbagai contoh. Budaya megalitik, tembikar, logam, seni lukis batu cadas, dan lain-lainnya, tetapi juga kita bisa lihat dari arsitektur rumah tradisional. Dalam perjalanan berkelana dari barat Sumatera Utara sampai dataran tinggi Papua, kita dapat melihat banyak perubahan seperti gambaran megalit pada manusia yang kita temukan di Lembah Bada, Sulawesi Tengah, itu menyerupai apa yang kita temukan di New Zealand dan juga menyerupai apa yang ada di Rapa Nui atau Pulau Paskah dekat Amerika Selatan. Dari utara ke selatan, kita juga bisa melihat persamaan dari rumah-rumah yang ada di Taiwan, dari suku Paiwan, Sulawesi Tengah, suku Da'a, dan Papua Barat misalnya orang Korowai. Semua memberikan keunikan dan identitas lokal yang tentunya perlu dihargai. Teman-teman sekalian, it's in your gene. Begitu biasanya yang disebabkan oleh sementara orang apabila kita bicara mengenai ciri fisik atau bicara mengenai penyakit yang menimpa kita, yang mungkin juga diderita oleh keluarga.
Sebelum kita mendakwa, sebelum kita menjadi terdakwa dari pernyataan ini, coba dimengerti dulu sebenarnya apa sih itu DNA, apa yang sebenarnya terkandung di dalamnya, dan apa hubungannya dengan penurunan genetik dari orang tua kita. Nah, dalam bukunya yang berjudul Genome, Matt Ridley menerangkan kepada awam tentang genom, gen, bahasa, dan sebagainya menurut saya cukup pintar. Karena dapat dengan mudah dimengerti oleh publik. Contoh, genom dia bayangkan seperti buku yang memiliki bab, cerita, paragraf, huruf, dan mungkin juga selingan gambar ataupun iklan. Ridley menggambarkan kromosom sebagai bab yang berisi banyak gen. Kita punya 23 pasang kromosom. Gen itu cerita. Tiap cerita tersusun dari paragraf yang disebut ekson. Dan selingannya yang kosong namanya intron. Lalu tiap-tiap paragraf terbentuk dari kata, katanya disebut kodon. Dan tentu banyak huruf cetak yang namanya basa, penyusun DNA. Jadi dengan cara-cara begitu kita bisa tahu sebenarnya bahwa untuk bisa bercerita, semua itu harus lengkap, semua itu tidak boleh salah. Ada yang mengerjakan proofreading namanya. Nah, teman-teman sekalian, tadi bicara mengenai bahasa dan budaya, sekarang genetika sebagai marka populasi. Genetika itu adalah merupakan kunci dari suatu studi populasi. Ada 3 marka penting. Kromosom A yang diturunkan secara paternal dari ayah, dari seorang laki-laki ke anak laki-lakinya, DNA mitokondria yang diturunkan dari ke ibu semua anak-anaknya, tapi hanya perempuan yang akan meneruskan ke generasi selanjutnya, dan yang ketiga DNA autosom yang diturunkan dari kedua orang tua ke anak-anaknya. Nah, untuk mempelajari manusia Indonesia, kami berkelana dari barat sampai ke timur, Aceh sampai Papua, dan dengan menggunakan ketiga marka tersebut. Ellen Wilson, Rebecca Kern, dan teman-temannya merupakan orang pertama yang menemukan konsep bahwa leluhur kita berasal dari Afrika menggunakan DNA mitokondria. Pada daerah tersebut itu diteliti variasi-variasi pada daerah yang sifatnya netral, yaitu perubahan bahasa tadi, perubahan kata pada cerita DNA kita. Nah, pembenaran ini, konsensus ini sudah diikuti secara global dan sampai saat ini belum berhasil dipatahkan. Hore, leluhur kita asalnya dari Botswana. Begitulah cerita yang disiarkan atau berita yang disiarkan pada tanggal 28 Oktober 2019 di berbagai media setelah majalah ternama Nature menerbitkan temuan dari tim yang dipimpin oleh Vanessa Hayes dari Garvan Institute Sydney, Australia. Vanessa adalah juga merupakan kolaborator kita. Bahwa Homo sapiens itu berasal dari Afrika sudah tidak disangka lagi. Tapi dari mana mereka berasal, di mana mereka awalnya, itu masih menjadi perdebatan. Jelaslah bahwa karena temuan ini semuanya menjadi hot kembali. Ini adalah trending topik yang banyak dibicarakan orang dan banyak ingin dibuktikan kembali oleh para ahli populasi genetik. Sebagai kelanjutan dari temuan Out Afrika, maka kita juga dapat melihat apakah pola distribusi haplotip itu homogen atau tidak sih di suatu daerah atau populasi. Temuan menarik memperlihatkan bahwa pola distribusi yang beragam dalam populasi dan frekuensi berbeda itu memberikan informasi yang menyeluruh di mana haplotip yang baru muncul itu menjadi sumber dari penyebaran manusia. Nah, model evolusi multiregional, jadi terjadi evolusi bahwa sumber manusia atau sumber leluhur kita itu berasal dari banyak tempat, itu menjabarkan suatu tren evolusi dunia lama menuju Homo sapiens dengan migrasi kecil-kecil dan tanpa pergantian populasi. Demikian ulas Leakey dalam bukunya.
Sedangkan model out of Africa yang dianut sekarang memperlihatkan adanya evolusi di satu lokasi diikuti oleh migrasi besar ke seluruh dunia, sehingga memiliki akar genetik yang cukup dangkal sebenarnya. Fosil Homo sapiens ditemukan 195.000 tahun lalu di Afrika. Pada saat yang sama ada kehidupan lain di situ di Asia dan Eropa, yaitu Neanderthal dan Denisova. Apa yang terjadi? Percampuran dengan kedua manusia tersebut pada migrasi yang terjadi. Apakah demikian? Saya kira kita akan berbicara mengenai menjadi Indonesia dari sudut pandang genetika. Terjadi sebenarnya 4 gelombang migrasi yang masuk ke Nusantara. Gelombang pertama adalah out of Africa yang datang kurang lebih sekitar 60.000 tahun yang lalu ke Kepulauan Nusantara, berjalan dari paparan Sunda melalui Nusa Tenggara dan masuk ke paparan Sahul, suatu daratan besar yang merupakan bagian dari Papua dan Australia yang masih menyatu. Gelombang kedua itu adalah yang berasal dari Asia daratan. 30.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Mungkin masih ingat pada awal-awal tadi bahwa ada mereka-mereka yang berbahasa Austroasiotik yang pergi ke Asia Tenggara. Itulah dia. Gelombang kedua. Gelombang ketiga adalah out of Taiwan. Ini adalah gelombang di mana teknologi pertanian datang, gelombang di mana bahasa yang disebut Austronesia itu masuk ke Nusantara. Untuk nantinya kemudian pergi ke Madagaskar, melalui Nusantara pergi ke Polinesia. Gelombang yang keempat, teman-teman semua, adalah Islamisasi maupun perdagangan dan Indianisasi. Jadi keempat gelombang itulah yang menjadikan Indonesia Indonesia. Dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Jadi hasil kami, hasil DNA mitokondria maupun kromosom A yang diperiksa, itu memberikan gambaran bahwa ada distribusi maupun frekuensi dari motif-motif yang disebut haplotip tadi berbeda, tapi juga ada persamaannya dari barat sampai ke timur. Gambaran dari mereka-mereka yang masuk di dalam Indonesia Barat itu menjadi suatu kelompok sendiri. Kemudian gambaran di Walase dan gambaran di Indonesia bagian timur. Ada pola-pola spesifik yang ditemukan untuk Papua yang sebenarnya sudah ditemukan mulai dari Pulau Sumba, makin lama makin tinggi jumlahnya ke arah timur. Ada gambaran untuk Indonesia Barat yang diperlihatkan juga bercampur tadinya di Nusa Tenggara, makin lama makin tinggi di sebelah barat. Jadi itulah hasil dari DNA mitokondria maupun kromosom A yang berarti adalah gambaran leluhur perempuan dan gambaran leluhur laki-laki. Bagaimana dengan struktur populasi Indonesia? Bisa dilakukan, bisa dianalisis. Kita melihat tadi ada kelompokan-kelompokan bahwa Indonesia Barat itu memang berkelompok, Indonesia Timur itu juga berkelompok, Nias dan Mentawai merupakan kelompokan sendiri.
menjadi pertanyaan dan sampai sekarang masih menjadi suatu studi yang sangat menarik untuk dapat diteruskan. Teman-teman sekalian, isu pembauran itu adalah isu sosial. Coba kita lihat, betul ada pembauran atau betul ada yang namanya murni. Murni itu berarti 100% kalau pemahaman saya. Betul nggak sih ada yang punya 100% bahwa dia itu khas Indonesia? Teman-teman, bagaimana caranya melihat tadi jejak-jejak pembauran itu? Jawabannya itu ada di 3 studi. Studi Hugo Pan Asia Inisiatif, studi Genom Asia 1000K, jadi 1.000.000 sampel, dan juga Genom Indonesia. Hasil perunutan genomik dari Indonesia Barat ke Timur menunjukkan adanya gradasi pembauran genetik. Yang sebelah barat masih ada jejak Austroasiatik. Yang sebelah timur jauh lebih banyak jejak non-Austronesian. Dan itu tidak mendadak berubah, tetapi dari satu ke lainnya itu ada gradasi. Nah, berarti apa sih? Itu berbaur atau berganti. Kalau perubahan itu mendadak, itu kita tahu telah ada pergantian. Kalau perubahan itu sedikit demi sedikit dengan gradasi, itu berarti namanya pembauran. Jadi itulah yang terjadi dengan hasil dari Hugo Pan SNP Konsorsium itu untuk melihat genom Asia dan juga apa yang disebut genom Asia 1000K. Nah, penemuan terakhir, pembauran itu apakah hanya tadi dari populasi Homo sapiens? Tidak, teman-teman sekalian. Kalau misalnya masih ingat, itu bahwa ada komponen leluhur kita, Homo denisovan dan Homo neanderthal, yang juga berbaur dengan manusia modern atau Homo sapiens. Papuan memiliki integrasi atau masuknya punya gen denisovan sekitar 5%. Sedangkan Asia Timur dan Asia Tenggara itu memiliki jauh lebih banyak Neanderthal, tapi sedikit sekali komponen denisovan. Jadi dari situ pun kita sudah melihat bahwa pembauran terjadi tidak hanya dengan manusia modern saja, tadi leluhur kita Homo sapiens, tetapi juga dengan hominin, Homo neanderthal maupun Homo denisovan. Teman-teman sekalian, saya ingin sebenarnya mencoba untuk melihat kesimpulannya dari apa yang kita sudah tahu. Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara adalah daerah yang terbentuk oleh gelombang migrasi prehistorik dan historik yang berbeda untuk populasinya. Gelombang migrasi berbeda menghasilkan keragaman bahasa, budaya, dan genetik. Pada prinsipnya, konsep bahwa leluhur berasal dari luar atau pendatang diterima. Nah, saya kira ke depannya Indonesia perlu meningkatkan proses saling memahami budaya untuk membangun kemajemukan. Kita perlu mengangkat budaya lokal, menghormati nilai-nilai leluhur, kebudayaan di masyarakat. Itu mutlak perlu. Dan proses untuk memiliki persepsi budaya lain itu sangat penting. Kenapa? Untuk membangun kompleksitas. Jadi kita tidak mau sederhana, simplistik. Kita justru ingin tadi keragaman dan kompleksitas. Nah, pada akhirnya teman-teman semuanya, pemahaman tentang identitas keindonesiaan itu didukung oleh data genetik bisa menjadikan pijakan untuk menentukan masa depan.
Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semua, tapi mari kita melihat lagi tulisan Romo Mangun. Hitong Samua Basudara tentunya. Mengapa ada orang-orang tertentu yang harus menderita dalam dunia dan semesta yang indah ini? Mengapa orang tidak bisa bersatu, hidup dalam damai dan kerukunan, dalam penikmatan segala yang indah dan benar dan baik dalam alam serta kehidupannya? Mengapa? Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.